ada di rumah, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya kalian harap tetap sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar pembelajaran ketiga dan pembelajaran keempat. Namun sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan belajar bersama guru kami. Ajarilah kami Tuhan, supaya pembelajaran di hari ini dapat kami terima, dapat kami mengerti, sehingga kami dapat melakukan tugas dan kegiatan pekerjaan dari guru kami. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, seperti yang Miss bilang tadi, kita akan belajar pembelajaran ketiga dan pembelajaran keempat. Kita buka buku tematiknya pembelajaran ketiga. Nah, di sana ada dialog singkat ya antara Ibu dan Andi. Apa tujuan dialog itu? Tentang cara merawat telinga. Kenapa kita perlu merawat telinga? Karena telinga ini adalah indera pendengaran. Kalau kita punya telinga, kita harus melawat. Seluruh anggota tubuh kita harus rawat. Kita harus rawat mata, kita harus rawat kulit kita harus rawat gigi kita harus rawat telinga kita. Kenapa? Karena kalau kita tidak merawatnya, apa yang tidak kita rawat akan rusak. Telinga kita juga sudah bisa rusak, masih kecil. Jadi kalau misalnya kita nggak merawat telinga, kita bisa nggak mendengar dengan jelas artinya ya. Nah, cara-cara untuk merawat telinga bagaimana caranya? Yang pertama, bersihkan lubang telinga dengan menggunakan kain bersih atau cotton bud ya. Ada cotton bud di rumah kan? Nah, bersihkan lubang telinga dengan menggunakan alat pembersih yang halus. Cotton bud itu terbuat dari kapas. Jadi, lubang telinga kita bersihkan, di sela-sela telinga kita juga kita bersihkan. Bagian telinga luar. Lalu bagaimana? Biasakan agar telinga selalu dalam keadaan bersih dan kering. Kenapa? Kalau dia basah, nanti kalau airnya masuk ke dalam telinga kita, ke telinga bagian dalam, jadi kita nggak bisa mendengar suara dengan jelas, ya. Nah, ketiga, hindari telinga dari benturan benda keras. Misalnya kita mengorek-ngorek telinga kita bagian dalam dengan besi yang tajam, ya. Atau kita menggaruk-garuk telinga kita bagian luar ini sehingga dia berdarah. Bisa jadi itu menjadi telinga kita tidak mendengar dengan jelas. Lalu yang keempat, hindari mendengarkan bunyi yang keras. Nah, misalnya kita kurang bisa mendengar, kita suka pakai headset ya atau earphone ya. Kalau kalian punya HP atau earphone, ditaruh di lubang telinga kita. Nah, kita bikin volume suara dari HP kita yang paling tinggi, sehingga ketika kita masukkan earphone itu suaranya akan terdengar dengan sangat keras. Atau kita jadi kalau suara keras masuk ke dalam telinga kita juga nggak bisa mendengar apa yang dikatakan dengan jelas ya. Terus yang kelima, periksa kalau ada gangguan-gangguan dalam telinga kita. Kalau kita sudah bermasalah, misalnya anak-anak ngomong sama mama kayaknya aku nggak bisa mendengar dengan jelas. Kenapa? Bisa jadi di dalam telinga kita bagian dalam ada yang kotoran telinga yang sudah banyak sekali bertumpuk di dalam telinga kita bagian dalam, dan itu harus dikorek, diperiksa. Kalau tidak berani untuk mengambil kotoran telinga kita datang ke dokter ya. Nah, di kelas 2 kemarin rasanya Miss sering sekali memeriksa telinga kalian. Ayo ya, masih diingat kan? Periksa kuku, periksa rambut, periksa gigi, periksa telinga. Miss lakukan itu untuk apa? Untuk menjaga kesehatan kita, agar kuku kita bersih, agar rambut kita tetap, untuk laki-laki tetap pendek, dan membersihkan telinga tujuannya apa? Miss sampai lihat kan, Miss tarik telinganya, Miss lihat ada gak kotoran telinganya. Kenapa? Itu tujuannya supaya anak-anak bisa mendengarkan dengan jelas, supaya kotoran-kotoran dalam telinga kita tidak menghambat kita untuk mendengar suara yang masuk ke dalam telinga kita ya.
Nah, penjelasan ayo mencari tahu. Ini tentang bunyi, tentang telinga, tentang sifat-sifat bunyi, perambatan bunyi, itu sudah masuk di dalam ilustrasi pembelajaran kita di hari sebelumnya. Ingat video rekaman kemarin yang kalian catat-catat, tugas dari Miss kalian catat dari video itu, ya, informasi yang penting. Kalian akan jawab halaman 52, ayo mencari tahu bagian-bagian telinga. Pelajaran sebelumnya juga ada bagian telinga. Terus proses mendengar itu bagaimana? Pelajaran sebelumnya juga kita sudah pelajaran yang sebelumnya yang ada tabel proses mendengar. Tuh lihat di halaman 45 ya, bagaimana proses mendengar. Dari bunyi ditangkap oleh daun telinga, lalu masuk kemana dulu bunyi itu, lalu diteruskan kemana, menggetarkan apa bunyi itu, melewati apa, disalurkan kemana bunyinya, lalu dikirimkan kemana, dan diolah terakhir oleh kita ya. Nah, itu kalian jelaskan. Lalu cara merawat telinga. Nah, istilah titik-titik ini kalau tidak muat, ambil kertas lembar, tulis di kertas lembar jawabannya, lalu ditempel di buku kalian. Oke, lanjut kita akan belajar tentang bagaimana seharusnya, halaman 54 ya. Di sana ada dua gambar contoh kegiatan dalam masyarakat. Lihat, di dalam gambar aktivitas 1 itu kegiatannya ada seorang ibu yang sedang berjualan, buka toko ya. Siapa yang di rumahnya ada yang buka toko? Nah, dia bekerja sendiri. Dia melayani pembeli. Ada seorang pembeli, bapak-bapak baju hitam itu, dia membeli di toko tersebut. Lalu dia bekerja sendiri, melayani pembeli itu sendiri ya. Nah, di dalam kegiatan kedua, ini kegiatan masyarakat ya, interaksi dengan orang lain. Ada kegiatan di sana sedang apa? Sedang membersihkan sesuatu ya. Ada kegiatan kerja bakti di sana. Dilakukan oleh 3 orang bahkan lebih tuh ya. Semuanya sedang melakukan kegiatan bersama-sama ya. Lalu dari gambar tersebut manakah yang merupakan bentuk kegiatan gotong royong? Jelaskan kenapa kalian memilih gambar tersebut. Yang kedua, menurutmu apa saja manfaat yang diperoleh dalam melakukan kegiatan gotong royong? Jadi kalau kita kegiatan gotong royong itu kenapa? Apa tujuannya? Apa manfaatnya? Kalian tuliskan jawabannya. Menurutmu sikap apa saja yang seharusnya dikembangkan pada saat kita melakukan kegiatan gotong royong? Jadi kalau kita melakukan kegiatan bergotong royong itu kan lihat mereka kan bersama-sama, bisa saling cerita, bisa saling berbagi cerita. Oh iya, pengalaman-pengalaman aku gitu ya. Nah, jadi kegiatan gotong royong itu bisa dilakukan, tujuan itu apa? Kalian jawab di dalam buku kalian itu ya. Nah, di sini halaman 55 ada legenda Tanifal di Pulau Buru. Kalian baca dulu itu, lalu jawab pertanyaan halaman 55. Paragraf 1, gagasan pokoknya apa? Paragraf 2 sampai paragraf ke-6 ya. Carilah gagasan pokok di setiap paragraf yang ada pada cerita legenda halaman 55. Oke. Itu untuk buku tematik. Kita buka buku LKS-nya. Di buku LKS-nya ada permainan tradisional. Nah, kita masih tetap belajar tentang keberagaman budaya, indahnya kebersamaan ya. Nah, di sini ada cerita tentang permainan tradisional namanya bakya. Tuh lihat, bakya itu ada anak ya, ada gambarnya nih. Ada 3 orang anak masing-masing yang sedang bermain bakya. Nah, ini permainan bakya ini jadi ada satu kayu yang diikatkan dengan seperti kita pakai sendal, tapi rame-rame sendalnya. Tapi satu sendal itu dibikin dari kayu ya, sama-sama itu permainan bakya. Lihat contohnya ya, pengaitnya ada, terus juga mereka bagaimana cara bermainnya, tuh lihat ya. Nah, kalian baca dulu keterangan atau informasinya yang ada di dalam halaman 42 buku LKS-nya. Lihat di PJOK halaman 43 itu nggak usah dikerjakan, cuma kalian lihat saja ya, perhatikan cara bermain bakyanya. Oke, kita akan lanjut halaman 43 penilaian pengetahuan. Di sana ada situasi,
Vita, Ani, Rita, Rizky, dan Davi sudah bermain sejak kecil dan seterusnya. Lalu tugas kalian adalah temukan dan tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf yang ada di dalam teks tersebut ya. Oke. Nah, kita akan lanjut. Kita akan berbicara tentang IPA lagi, tentang telinga. Telinga sudah dijelaskan sangat penting sebagai indera pendengar, indera kita untuk mendengar bunyi-bunyian ya. Nah, kita bisa mendengar apa saja, alat musik, terus juga tarian tradisional yang kita lihat, dengarkan ya, bagaimana mereka bermain itu ya. Terus kita akan lanjut ke yang IPA, tidak usah dikerjakan ya penilaian keterampilan. Kita akan lanjut ke HOTS. Apa manfaat kerja bakti dalam menjaga sikap persatuan dan kesatuan warga? Seperti di dalam bukunya, di dalam buku tematik kan ada kegiatan kerja bakti, gotong royong itu sama. Artinya pekerjaan itu dilakukan bersama-sama, tidak sendirian. Apa manfaatnya? Ini sudah jelaskan di pembelajaran sebelumnya, di hari yang kemarin ya. Apa itu tujuan kerja bakti? Apa manfaatnya bagi kita, bagi warga ya? Nah, itu dikerjakan HOTS-nya ya. Kalian jawab, ambil kertas lembar karena tidak muat, lalu tempel jawabannya di buku itu. Lanjut, survei karakter. Dari karakter Diana, ini ada Diana menemukan uang yang jatuh di halaman sekolah dan selanjutnya. Apa tindakan kalian? Nah, karakter kalian apa di dalam menanggapi situasi yang ada ya? Oke, kita akan belajar lagi ke pembelajaran keempat. Masuk pembelajaran keempat. Lihat kembali buku tematiknya. Di sana ada teks kekuatan dalam keragaman. Kalian baca itu informasinya, lalu ayo mencari tahu. Nah, di sini sama masih apa saja contoh kegiatan atau peristiwa di lingkungan sekitar kalian yang mencerminkan kekuatan dalam keragaman. Miss sudah ulas sebelumnya, kalau Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, adat istiadat, makanan tradisional, kesenian budaya yang berbeda antara satu dan yang lainnya. Nah, apa contoh kegiatan atau peristiwa di lingkungan sekitar kalian? Artinya di lingkungan rumah kalian atau di lingkungan sekolah yang pernah kalian alami, pengalaman kalian apa ya? Yang mencerminkan kekuatan, ada kekuatan. Bersatu itu kuat nggak? Iya, kalau kita melakukan satu kegiatan bersama-sama, berarti kita bersatu. Itu merupakan satu kekuatan. Ingat, Indonesia punya semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Artinya, di dalam perbedaan itu kita tidak boleh saling bercerai-berai. Tetapi dengan perbedaan itu kita harus menimbulkan sikap saling menghormati, saling mengasihi, tidak mencela orang lain ya. Dengan demikian itu merupakan satu kekuatan yang bisa memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Oke? Nah, kalian buat contoh kegiatan, kalian tulis contoh kegiatan apa yang ada di lingkungan kalian yang pernah kalian alami yang mencerminkan kekuatan dalam keragaman. Oke ya, tuliskan dalam bentuk satu cerita. Ceritakan apa yang pernah kalian alami ya. Terus kita akan lanjut, bagaimana seharusnya? Di sana ada situasi, menurutmu bagaimana seharusnya sikap para pemain lain saat Ilham mencetak gol? Nah, dibaca dulu situasinya apa, terus bagaimana seharusnya pandangan kalian, sama kayak penilaian karakter kalian, apa yang kalian rasakan kalau kalian menghadapi situasi yang ada di dalam soal tersebut. Apakah mereka seharusnya merasa iri? Mengapa? Apakah mereka seharusnya merasa senang? Mengapa? Ya, jadi jawab, kalau iri mereka mengapa, kalau senang itu kenapa ya, disebutkan. Nah, Miss jelaskan lagi, kalau ada soal-soal yang minta penjelasan, itu kalian jelaskan. Jadi ada jawaban panjang, dijelaskan, dijabarkan, diuraikan jawabannya ya. Jangan hanya
mereka tidak merasa senang. Udah begitu saja jawabannya. Tidak seperti itu yang Miss minta. Tapi kalian jelaskan alasannya mengapa. Alasannya mengapa. Kan mengapa itu jawaban panjang kan? Nah, itu ya. Nah, jadi itu kalian jawab bagaimana seharusnya, tulis di kertas dan tempel jawabannya. Oke ya. Lalu kita akan melihat ada di sini percobaan. Kalian tidak usah melakukan percobaan, tapi yang perlu kalian ingat, bunyi yang kita dengar itu bisa merambat melalui 3 media. Medianya itu apa saja? Media gas atau udara, ya. Contohnya apa? Kalian kalau di sekolah, kalian dengar bunyi suara bel sekolah, kalau kalian sudah kelas 4, berarti kalian ruangannya di kelas atas. Nah, waktu di kelas 2, kedengaran nggak dengan jelas bunyi bel sekolah? Kedengaran, karena bunyi bel itu ada di ruang kantor ya, dekat dengan ruang kelas kalian. Jadi bunyi itu bisa kalian dengar, bel sekolah dibunyikan, kalian bisa kedengaran di mana-mana karena bunyinya bisa merambat melalui udara ya, udara atau gas. Nah, itu contohnya. Yang kedua, bunyi merambat melalui benda cair. Contohnya apa? Di sini ada keterangan ya, ada percobaan. Nah, Miss contohkan aja. Kalau kalian, siapa yang di sini bisa berenang? Nah, kalau kalian berenang itu kan kita tidak berada di dalam air kan? Tetapi ketika di dalam air kita bisa melihat ada gelembung-gelembung udara. Nah, itu artinya pada saat kita ngomong aja itu sudah perenang profesional misalnya ya, atau kalian bisa lihat di TV misalnya ada gelembung-gelembung. Nah, mereka itu bisa berkomunikasi tapi mengeluarkan gelembung-gelembung udara. Jadi mereka bisa perambatan bunyi itu bisa melalui benda cair ya. Lalu kita bisa melihat bunyi merambat melalui benda padat. Benda padat itu contohnya apa? Contohnya kalau ini apa? Benda padat. Kedua benda ini kita pukulkan. Mengeluarkan bunyi nggak dia? Mengeluarkan bunyi. Artinya ini benda padat, ketika kita bunyikan, bunyi itu kan bisa terjadi karena ketukan, karena diketuk, karena digoyang misalnya ya, karena juga mungkin juga digetarkan, karena dipetik. Petik apa? Contohnya gitar dipetik, angklung dipukul, gendang ditabuk, dipukul juga ya. Itu cara-cara bunyi. Jadi melalui benda padat bunyi bisa didengarkan perambatannya. Oke ya, itu saja yang bisa dipelajari di pembelajaran IPA. Kita akan lanjut ke buku LKS-nya. Buka pembelajaran 4 di halaman 45. Masih tentang kerjasama. Ada kerjasama dalam buku 46 ya, halaman 46. Kerjasama dalam keragaman. Nah, kalian temukan lagi paragraf pokok dan paragraf pendukung pada paragraf 1, 2, dan 3. Lalu tugas kalian sebagai pengganti tugas SBDP, kalian warnai gambar yang ada di halaman 46 ya. Miss akan ambil untuk tugas SBDP kalian, keterampilan kesenian kalian ya. Diwarnai saja, warnai sebagus mungkin ya, bukunya halaman 46. Lalu dijawab juga itu pertanyaannya, gagasan pokok paragraf 1, 2, dan 3. Oke, kita lanjut ke penilaian sikap halaman 47. Nah, duduklah dalam kelompok itu kita lewatkan dan carilah informasi tentang salah satu kerjasama yang terjadi di lingkunganmu. Apa contohnya? Ya, di lingkungan rumah kita, di lingkungan sekitar rumah kita saja. Apa contohnya kerjasama? Ya, di rumah itu di lingkungan sekitar, artinya sekitar kalian, rumah, tetangga kalian, lingkungan RT, ya, itu lingkungan sekitar kalian ya. Nah, kalian temukan, carilah informasi apa yang bisa kalian temukan untuk adanya kegiatan kerjasama di lingkungan kalian. Oke ya. Nah, kita akan lanjut. Lihat di sana ada tentang jam gadang. Yang perlu kalian tahu, jam gadang itu adalah nama menara jam yang terletak di mana? Bukit Tinggi. Bukit Tinggi itu terletak di Provinsi Sumatera Barat atau di daerah Padang ya. Nah, kalian cuma baca saja itu, di sana juga ada gambarnya. Nah, ini untuk matematika tidak usah dikerjakan. Lalu kita akan lanjut tentang host, halaman 49. Kalian lihat di sana.
Pokok pikiran kutipan percakapan tersebut adalah, ya, kalian jawab. Maaf Pak Pos, nama ini tidak ada di kelas kami, kata Rudi. Pak Pos pun pergi dan berkata, terima kasih nak. Pokok pikiran kutipan percakapan tersebut adalah, nah apa kira-kira pokok pikirannya? Pokok pikiran itu artinya inti masalah yang terjadi, sama seperti pokok pikiran kalau kita menemukan dalam teks bacaan, ya. Jadi inti masalahnya apa? Apakah dia mendapatkan surat, atau kegiatan mengirim surat, atau Pak Pos tersesat, atau salah alamat, ya. Kalian jawab itu mana yang lebih tepatnya, ya, dari keempat jawaban itu. Lalu survei karakter. Survei karakter, ada situasi di sana. Kalian jawab tindakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh Intan dari situasi yang terjadi pada survei karakter. Oke ya, kalian jawab, kalian pilih jawaban A, B, C, atau D. Oke, itu saja pembelajaran ketiga dan pembelajaran keempat di hari ini. Miss harap tugas-tugas yang Miss berikan ini ingat kumpul sampai jam 2 siang. Oke ya, minta tolong dikumpul sampai jam 2 siang supaya anak-anak itu semangat belajar, tetap mengerjakan tugas. Kalau tugasnya ditumpuk-tumpuk-tumpuk, nanti kalian akan keteteran sendiri. Kalian nggak ingat lagi, tanya sama Miss, Miss tugas hari ini mana? Padahal Miss sudah kasih tugasnya di WA group. Ya, tidak seperti itu. Tugas anak di rumah, walaupun belajar di rumah, harus tetap mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Oke ya, itu saja pembelajaran hari ini. Kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih Tuhan di dalam hidup kami. Kami sudah mendengarkan penjelasan pembelajaran dari guru kami. Ajari kami Tuhan, supaya penjelasan dari guru kami ini dapat kami terima, dapat kami mengerti, sehingga tugas yang diberikan oleh beliau dapat kami kerjakan dengan baik. Terpujilah namamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat siang.